4 hari jelang Hari Raya Idul Adha, bagaimana penjualan hewan kurban di Jakarta dan juga Surabaya? Kita akan pantau bersama dengan rekan Nata Arman di Lapak Kemandoran, Jakarta Selatan, dan juga Oki Arisandi di kawasan Kedung Baruk, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Nata terlebih dahulu. Nata, seperti apa penjualan daging kurban di sana? Apakah semakin meningkat mendekati Idul Adha? Nata on screen. Baik Wilson, Deta, dan juga pemirsa, terkait dengan pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Juli 2022. Untuk saat ini memang di Lapak Kemandoran, Jakarta Selatan telah terjadi peningkatan penjualan terutama pada hewan sapi maupun dengan kambing. Untuk sapi sendiri ini sudah laku terjual sebanyak 30 ekor dari 30 ekor yang tersedia. Kemudian juga untuk kambing sendiri dari 100 ekor ini sudah laku sekitar 50 lebih. Dan tak hanya itu, untuk terkait dengan dampak adanya PMK atau penyakit mulut dan juga kuku, ini tidak terlalu berdampak pada penjualan omset harian di tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang untuk harga daging, maksud kami harga untuk hewan sapi sendiri telah terjadi lonjakan yang begitu signifikan di angka kisaran 3 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah. Untuk kambing sendiri ini di angka 2 juta sampai dengan 3 juta. Dan untuk kambing sendiri ini harganya sekitaran 3,5 juta sampai dengan 7 juta tergantung jenis dari kambingnya sendiri. Kemudian untuk harga sapi ini di kisaran 24 juta rupiah sampai dengan 45 juta rupiah tergantung dari bobot sapi itu sendiri. Dan untuk mengetahui seperti apa cara penanggulangan pencegahan dari PMK, saat ini saya sudah bersama dengan penjual yakni Pak Usup. Ya. Pak, selamat siang Pak. Ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih caranya untuk mencegah terjadinya penularan dari virus PMK ini? Kalau penyerang itu kita harus di jaraknya umpamanya sapi yang udah lama kita pisahin sama sapi yang baru. Terus kesehatan itu harus bersih, harus kita siram, mandiin, terus kedua kakinya terutama, terus kasih vitamin. Nah itu kalau ciri-ciri hewan yang sakit itu nggak mau makan. Nah kalau yang sehat udah abdal baru. Kalau yang sakit insya Allah ini nggak ada, aman semua, dan kesehatan udah kasih kesehatan semua nih Pak. Tunjukin suratnya. Nah ini saya sebagian saya beli dari Parung, udah syarat kesehatan udah. Nah, terus ada masalah kambing dari Jamber, Malang udah perhatian kesehatan. Lalu dari kelurahan, nah, udah kasih kirim juga nih Pak. Baik, artinya sudah dipastikan aman ya Pak. Bapak terima kasih banyak atas informasi yang diberikan ya Pak. Sukses selalu dan sehat selalu. Ya pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa memang untuk hewan kurban sendiri di kawasan tempat saya melaporkan ini sudah dipastikan aman karena sudah melalui beberapa tahapan proses, terutama untuk sapi yang datang dari kawasan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur yang sudah dilakukan karantina selama 7 hari untuk memastikan bahwa hewan tersebut sudah aman dari penyakit PMK. Dan untuk mengetahui seperti apa penjualan hewan kurban di Jawa Timur sudah bersama kami Oki Arisandi. Silakan Oki dengan laporan Anda. Selamat siang pemirsa. Hari Raya Idul Adha di tengah mewabahnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak seperti sapi dan kambing memang sedikit banyak berdampak pada penjualan para pedagang sapi dan juga kambing. Terlebih jika di tahun-tahun sebelumnya di luar masa wabah PMK, para pedagang khususnya di daerah Kedung Baruk, Surabaya ini, jika sebelumnya bisa menyiapkan sekitar 220 hingga 250 ekor sapi dan kambing, namun kini Hari Raya Idul Adha di tengah mewabahnya PMK penyakit mulut dan kuku ini mereka hanya terbatas menyiapkan 120 ekor sapi dan kambing saja. Namun meskipun demikian tetap patut disyukuri bahwa hampir 60% lebih hewan ternak di sini sudah laku terjual. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana penjualan di tengah-tengah wabah PMK ini sudah bersama kami Bapak Ahmad, pemilik lapak kambing dan juga sapi. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad, bagaimana Pak Ahmad sendiri selaku pemilik bisa memastikan kepada calon pembeli bahwa seluruh hewan ternak di sini aman dan sehat, Pak Ahmad? Boleh kami sampaikan untuk menyatakan bahwasanya hewan di sini memenuhi standar kesehatan yang ditentukan pemerintah. Tentu saja kami selaku owner dari hewan ternak ini selalu sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi begitu hewan datang dan hewan keluar, semua kita bekali dengan surat keterangan kedokteran dari Dinas Kesehatan yang terkait. Semua hewan-hewan semua sudah tersertifikasi, bahkan sudah dilabelisasi bahwasanya hewan itu siap untuk bisa dikorban. Jadi hewan korban
Mungkin sementara itu, jadi setiap pembeli kita wajibkan untuk tahu dulu surat hewan mana yang akan dibeli, kemudian kita tunjukkan surat kesehatan hewan tersebut bahwasanya hewan itu layak untuk disembelih. Jadi semua warga atau semua jamaah atau semua takmir masjid yang akan membeli, dia merasa nyaman dan tidak ragu-ragu lagi untuk membeli hewan kurban di stand lapak kita ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad untuk waktunya. Jadi sudah dipastikan setiap hewan kurban di sini mengantongi surat keterangan sehat hewan. Dan yang unik pemirsa, di lapak ini selain para pemilik yang juga berjaga, ada juga kawan-kawan dari SPG atau Sales Promotion Girl yang juga mereka turut membantu penjualan hewan kurban di sini. Seperti apa pengalamannya? Sudah ada Mbak Anissa. Selamat siang Mbak Anissa. Siang Mas. Mbak Anissa, seperti apa sih pengalaman Mbak Anissa selaku SPG yang biasanya menjual produk-produk lain, sekarang ganti menjual sapi dan kambing? Iya, ini kalau saya baru pertama kali ini ya Mas ya, jadi kayak cukup unik aja, tapi seneng juga sih kan karena baru ini bergabung sama hewan-hewan. Nah, ini kan terlebih lagi baru menjual sapi dan kambing, apalagi sekarang di tengah wabah PMK. Terasa sulit atau gimana Mbak untuk menjual sapi dan kambing? Kalau ini sih enggak sih, soalnya kan di sini di kandang sapi Wistia ini kan udah terjamin kesehatannya juga gitu. Udah dari dinas kesehatan udah 3 kali kesini juga untuk vaksin juga, jadi kan udah aman. Siap, terima kasih Mbak Anissa. Dan pemirsa, untuk memastikan bahwa seluruh pakan ternak di sini juga aman, bahkan seperti tanaman-tanaman ini didatangkan langsung dari Kediri, si empunya yang punya, sehingga dipastikan kondisi kesehatan para hewan ternak baik sapi dan kambing di sini semuanya aman dan sehat. Wilson dan Deta, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oki dan Nata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.